Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya ke Bang Deddy Sitorus dulu. Bang, kalau misalnya memang malam hari ini keluar nama Pak Ganjar Pranowo, apakah dari internal PDIP ini dikatakan bahwa ya mau tidak mau juga nama Pak Ganjar akan juga masuk bursa di PDIP untuk dicapreskan? Padahal selama ini banyak publik menekankan atau mungkin berpikir bahwa ya pasti Mbak Puan lah akan diusung di Pilpres 2024 atau bagaimana? Sampai saat ini belum ada pembicaraan tentang capres di PDI Perjuangan. Tadi saya udah, walaupun mungkin terlalu dianggap normatif atau mengelak oleh teman-temannya, Bung Iwan dan teman-temannya. Tapi realitanya memang itu. Belum pernah ada pembicaraan soal si A boleh, si A nggak boleh, si B nggak boleh, tidak mungkin dengan partai A, menolak dengan partai, tidak pernah menjadi pembicaraan di PDI Perjuangan. Jadi kalau orang nggak percaya, saya kira ya terserah mereka. Tetapi realitanya PDI Perjuangan belum pernah berbicara soal capres, belum pernah bicara tentang koalisi, karena bagi kami itu ada waktunya. Ya, waktunya masih sangat panjang. Pemilu itu 2024 gitu ya. Tahapan-tahapan pemilu belum datang. Ini sekarang kan gini, kita pergi ke rakyat di bawah, nggak ada yang bicarakan capres-capresan. Tidak ada. Yang bicara itu siapa? Lembaga polling, pengamat, media, tokoh-tokoh politik. Itu hanya mungkin antara 3-11% dari rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia nggak pernah ngomongin capres-capres kecuali ditanya oleh lembaga survei. Itu kan realitanya. Jadi ini kan sedang ada pemaksaan agenda bahwa sekarang supaya jangan beli kucing dalam karung, come on lah. Siapapun yang akan diusung pasti namanya yang sudah beredar selama ini. Tidak mungkin di luar itu ujuk-ujuk muncul, nggak ada partai politik saya kira yang akan begitu. Tetapi yang bawa sabar gitu loh, urusan kita masih banyak gitu loh. Dan kita akan terus konsisten melakukan kaderisasi, konsolidasi dan membantu pemerintah untuk keluar dari pandemi dengan baik. Mungkin itu saya tanyakan kepada Pak Effendi Koiri. Pak Effendi Koiri, dari PDIP mengatakan bahwa masih terlalu dini loh ngomongin capres. Banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan. Apakah ini menandakan bahwa Partai Nasdem menjadi yang tidak sabar? Terserah, mereka punya pendapat yang beragam. Kami juga melakukan hal ini juga bagian dari proses bernegara, berbangsa. Ini juga sah, ini juga konstitusional. Ya masing-masing punya caranya, masing-masing punya taktik strateginya. Jadi nggak usah saling menyerang. Saya kira berikan semua hak. Saya kira tidak ada yang saling menyerang loh Mas. Yang penting semua dilakukan secara sekarang nggak usah dibantah, orang sudah mafhum ya. Jadi secara eksplisit maupun implisit orang itu paham. Jadi nggak usah dijelaskan lagi. Jadi yang penting semua kita lakukan secara konstitusional. Jadi saya kira seperti itu. Nasdem akan melakukan, nggak usah bantah. Sampean tadi kan tidak saya sela. Kenapa harus menyela saya ketika berbicara? Silakan. Jadi kasih kesempatan ya. Nah, yang mempersilakan bukan sampean tapi Mbak Caca. Iya silakan Mbak Caca, dipersilakan Mbak Caca. Silakan Gus Coy, boleh dilanjutkan lagi. Nah, ya, jadi apa yang kami lakukan ini adalah juga bagian dari proses demokrasi, edukasi kepada masyarakat, dan saya kira sebagian masyarakat juga punya aspirasi seperti itu. Selain kita melakukan proses seperti ini, juga tentu saja ikut terlibat pada proses-proses penyelesaian berbagai problem bangsa dan negara. Baik melalui eksekutif yang kita miliki maupun legislatif yang Nasdem miliki. Semua berjalan secara simultan, ya. Jadi saya kira tidak ada masalah semua ini. Harus dinikmati. Jadi demokrasi ini harus kita nikmati, harus senang, harus gembira, ya. Soal waktu ini belum waktunya, belum itu relatif, ya. Tapi nggak usah perdebatan di situ. Ini semuanya menjadi dalam sebuah pergerakan, ya. Kebangsaan ini semua tergantung kelompok apa, partai apa, masing-masing punya cara. Mari kita saling menghormati, menghargai,
Dan Nasdem partai inklusif terbuka, bisa menyodorkan siapa saja putra-putri terbaik bangsa. Baik. Silakan rakyat. Baik. Ini Nasdem juga respect kepada tokoh-tokoh ini. Kira-kira begitu. Bang Deddy, Iya. tanggapin dong. Saya nggak nanggapin. Nah, tadi dari awal saya katakan bahwa itu apa yang dilakukan oleh Nasdem adalah bagian dari demokrasi. Bahwa soal mereka melakukannya sekarang, saya kan tidak ada komentari. Iya. Anda yang tadi bertanya bagaimana sikap PDIP, sikap saya kan saya menjelaskan sikap partai, saya bukan mengomentari Nasdem gitu loh. Jadi Gus Coy jangan salah paham gitu. Saya ditanya bagaimana dengan PDIP, saya bicara PDIP nggak bicara Nasdem gitu loh. Jadi salah kaprah kalau Mas Gus Coy malah marah ke saya gitu loh. Baiklah. Mungkin gak usah ribut-ribut. Tapi mungkin salahkah kalau mungkin publik berpikir bahwa entah itu salah satu nama di antara ada nama Pak Anies, ada juga nama Ganjar, ini menandakan bahwa Pilpres 2024 hadap-hadapan ini Nasdem dengan PDIP akan menjadi lawan yang paling kuat, nanti akan saling berebut suara atau bagaimana? Ya tergantung konfigurasi politiknya secara umum. Tadi saya sudah mengatakan bahwa yang menarik dari Nasdem hari ini rakernasnya itu kalau mengumumkan Capres 2024 itu adalah Anies Baswedan. Karena suka tidak suka Anies ini kan portofolio politiknya non koalisional pemerintah yang selalu dihadap-hadapkan dengan pemerintah, dihadap-hadapkan dengan PDIP, dihadap-hadapkan dengan Jokowi dan seterusnya. Padahal kita tahu Nasdem adalah partai politik yang saat ini juga berada di dalam koalisi pemerintahan. Kalau mengusung Ganjar Pranowo menurut saya opsinya agak sedikit banyak variabel yang dipertimbangkan, terutama karena saat ini Ganjar adalah bagian penting dari kader PDIP. Ganjar secara tegas mengatakan saya tetap PDIP. Artinya secara umum sebelum ada keputusan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ganjar sepertinya juga berharap akan mendapatkan rekomendasi partai nantinya untuk soal Pilpres 2024. Bagi saya ini memang nikmat. Kalaupun toh ada yang mengatakan pemilu masih jauh, konsolidasi juga harus segera dilakukan. Memang ini soal style politik. PDIP wajar ngomong begitu karena merupakan satu-satunya partai yang saya kira sudah punya boarding pass ya, bukan hanya golden ticket untuk bisa memajukan capres dan cawapres sendiri. PDIP menu politiknya banyak, pilihannya antara Puan ataupun Ganjar. Itu sudah bisa disondingkan ke publik mulai saat ini. Tapi partai-partai politik yang lain ya, yang tidak punya boarding pass tentu sedang mengkalkulasi betul. Karena tahapan pemilu kan sebenarnya sudah dimulai. Kemarin kick off sudah diumumkan oleh KPU, kemudian oleh pemerintah. Kemudian nanti ada verifikasi faktual yang dimulai setelah bulan Agustus. Akhir tahun ini sudah diumumkan peserta pemilu partai politik. Ini sebenarnya narasi besarnya bahwa Pilpres memang tinggal 2 tahun. Tapi konsolidasi, konfigurasi, dan mana mengkampanyekan kepentingan masing-masing partai itu sudah mulai dilakukan. Ini yang saya kira kemudian bisa menjelaskan kenapa Nasdem dalam rakernasnya kemudian memasukkan sejumlah nominasi nama-nama yang menurut mereka masuk dalam radar soal pencapresan. Tapi di antara 3 nama itu yang menarik perhatian saya adalah Anies Baswedan. Ini yang saya sebut di awal bahwa kalau Nasdem mengusung Anies Baswedan, ini tentu front terbukanya kepada PDIP dan pemerintah. Mungkin saya komentarin sedikit. Ini yang selalu diucapkan oleh pengamat bahwa seolah-olah PDI Perjuangan belum mau bicara soal koalisi, soal calon itu karena punya boarding pass, suara yang cukup. Saya kira tidak. Sejarah politik Bu Mega, sejarah politik Bung Karno itu mengajarkan gotong royong dalam segala aspek, termasuk apalagi politik. Jadi tidak pernah dalam pikiran PDI Perjuangan itu tidak mau bicara, kami kan udah punya cukup. Tidak pernah, karena PDI Perjuangan tidak pernah merasa sendiri bisa mengurus bangsa ini, pasti bersama-sama gitu loh. Jadi sering ini yang dipakai oleh pengamat untuk bilang, dan saya kira ini tidak baik. Kenapa? Karena kita berkepentingan juga bisa bersama-sama dengan sebanyak mungkin partai politik. Bersama-sama dengan Nasdem? Dengan siapapun gitu ya, sepanjang ideologi sama. Saya kira Nasdem dengan PDI Perjuangan tidak ada pertentangan ideologis. Jadi itu terbuka aja kalau menurut saya. Jadi mohonlah bahwa seolah-olah PDI Perjuangan udah punya tiket paling cukup, berbeda gitu loh. Berbeda selera. Iya, Gus Coy, Pak Effendi Koiri, sebenarnya apakah ini menandakan bahwa bisa menjadi 2 skenario? Kalaulah memang diusung adalah Pak Anies head to head dengan PDIP, kalau Pak Ganjar bisa juga kemudian berkoalisi dengan PDIP, begitukah? Enggak juga, begini, ini semuanya masih terbuka. Masih terbuka, kita koalisi dengan siapa, kita punya pilihan siapa, ujung nanti
terakhir. Sekarang kan ini kan mau diumumkan 3, nanti ujungnya siapa? Kalau ternyata PDIP Ganjar, kemudian Nasdem ujungnya juga Ganjar, ya berarti kan bisa sama. Tapi kalau Nasdem ujungnya satu Anies, PDIP nggak mau Anies, ya kita beda, dan itu biasa, ya kan? Nah, itu bagian dari dinamika politik. Kita nikmati. Oke, baik. Nah, bagaimana ideologi sama PDIP, Nasdem mungkin selera agak sama, kira-kira mungkin agak beda selera ya. Oke. Mungkin saya ke Bang Deddy, kira-kira di Pilpres 2024 ini selera akan sama atau beda ini dengan Nasdem? Ya, selera kan pasti ada selera masing-masing, tetapi ada titik di mana saya kira partai politik dalam spektrum yang sama, bahkan berbeda pun bisa ada titik temu. Titik temunya tentu tentang bagaimana kita mencapai Indonesia Raya, kan itu pasti urusan politiknya. Karena urusan-urusan lain, kalau urusan itu sudah selesai, saya kira urusan lain dengan mudah bisa dibicarakan. Oke, mungkin saya ke Mas Adi Praitno. Sekiranya ini akan sudah firm seperti ini, apa hasil yang akan disampaikan 2 jam lagi dari Partai Nasdem? Atau balik lagi kita ke falsafah lama, politik cair, sekarang diumumkan nanti 2024 belum tentu, bisa akan berubah, tergantung bagaimana kemudian perbincangannya di satu malam sebelumnya, bagaimana? Ya, saya kira memang kalau dibaca rata-rata secara umum, statement politik teman-teman Nasdem itu bersayap ya. Satu sisi mungkin 1 jam 2 jam ini akan keluar sejumlah nama yang masuk nominator mereka kandidat capres. Tapi kan sehari 2 hari ini kita juga mendengar nama-nama yang tidak masuk dalam rekomendasi 34 DPW itu sangat mungkin juga akan dimunculkan dalam peta kandidasi Pilpres itu. Jadi publik bertanya, ini double track yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Nasdem. Satu sisi ingin melekatkan pada sejumlah kandidat yang memang masuk nominasi, nama-nama besar, tapi pada saat yang berlalu masih membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun untuk masuk. Saya membayangkan kalau Nasdem itu di kemudian hari juga memasukkan nama Puan Maharani, Bang. Ataupun Prabowo Subianto, ada AHY, menarik betul. Toh mereka itu adalah kader terbaik bangsa, saat ini berafiliasi dengan partai, sebagai partai inklusif, mestinya itu juga diumumkan sebenarnya. Itu yang saya sebut bahwa ada intensi politik 2024, Ca. Selain bicara tentang NKRI, Pancasila, saya kira udah selesai perdebatan itu. Tapi bagaimana Nasdem berkoalisi, ngusung capres dan menang, itu yang kemudian menjadi relevansinya Rakernas hari ini. Ya, kita tunggulah bagaimana juga memang politik ini cair, segala sesuatu mungkin akan terjadi. Kita tunggu nanti apa hasil dari 3 capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Terima kasih Gus Coy, terima kasih Bang Deddy, terima kasih Mas Adi Pray.